Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Dikira cupu, ternyata hooh. Hooh tenan. Oke sahabatku, kita akan membahas seputar teknik-teknik mengembangkan channel untuk YouTuber, khususnya YouTuber pemula. Saat ini sudah banyak sekali beredar tutorial menggunakan AI atau pembuatan konten yang disisipkan teknologi-teknologi Artificial Intelligence atau AI. Nah, hal semacam ini memang merupakan kabar yang masih baru bagi sebagian banyak orang ya. Karena beberapa orang yang kenal dengan ChatGPT dan lain-lain ini masih belum banyak banget. Masih dalam taraf pengenalan dan di beberapa wilayah memang sudah acap kali digunakan, sehingga teknologi AI untuk pembuatan konten, bahkan AI menjadi ujung tombak pembuatan konten ini sudah marak di berbagai negara-negara lain ya. Di Indonesia pun sebenarnya sudah banyak yang menggunakan teknologi AI ini. Nah, pertanyaannya, apakah kita sudah cukup mahir dan cukup mengenal apa itu AI? Nah, di sini kita perlu banyak belajar ya. Kita mungkin harus mengakui bahwa kita memang masih cupu untuk AI, untuk permasalahan AI, bagaimana kendala-kendalanya, tingkat kesulitan untuk menggunakan AI, dan bagaimana harus memulai, dari mana harus mengawali belajar tentang AI. Tapi sahabatku, di dunia internet seperti sekarang ini yang bebas mencari informasi, teman-teman saya sarankan untuk lebih sering lagi browsing ya tentang bagaimana dan dimulai dari mana untuk belajar artificial intelligence untuk pembuatan konten kalian masing-masing ya. Apakah ini akan membantu di masa depan? Saya kira cukup membantu apabila porsinya tepat. Tidak semuanya harus AI. Mungkin bisa diisi 30-70 ya. 30% konten yang bernuansa AI dan 70% sisanya tetap mengandalkan diri kalian dan potensi alami kalian. Ini akan lebih cocok dengan padu padan 30-70. 30% penggunaan AI, 70% tetap mengandalkan kemampuan alami kalian untuk ditampilkan di konten YouTube. Nah, sahabatku, untuk menentukan tema-tema yang nanti bisa menggunakan AI, sebenarnya seluruh tema bisa. Tidak hanya tema-tema yang sifatnya mentoring atau tutorial, bukan hanya tema-tema yang membutuhkan banyak ilustrasi saja, tapi seluruh tema bisa menggunakan teknologi AI dalam pengembangan kontennya. Oke, itu seputar AI ya. Apa itu AI? Nah, yuk buka rame-rame, browsing rame-rame di Google ataupun browsing di pencarian YouTube agar teman-teman semakin kenal dengan artificial intelligence. Kemudian bisa memanfaatkannya untuk pengembangan konten kalian. Dengan konten yang disisipi dengan teknologi AI, diharapkan penonton alami semakin dimanjakan, mereka semakin suka dan menonton video kalian dengan senang hati. Sehingga tanpa disuruh untuk nonton full durasi, penonton alami sudah mau menonton dengan sendirinya full durasi ya, menonton full durasi. Itu bagus untuk membantu retensi penonton. Nah, kemudian selanjutnya itu sekilas tentang gambaran AI, karena saya sendiri belum begitu mahir tentang AI sahabatku, masih cupu tentang AI, perlu banyak belajar ya. Lanjutnya adalah bagaimana mengembangkan channel dari titik awal, bagaimana channel tersebut dibuat ya. Kemudian tentukan kategori-kategorinya setelah membuat channel. Kemudian setelah kategori dan tema yang kalian pilih sudah pasti, kemudian mulai rancang bannernya atau tampilan sambutan awal di halaman channel kalian. Gambar yang paling atas, foto itu banner. Nah, penting nggak penting sih, tapi kalau banner tersebut bisa menggambarkan isi dari tema konten kalian, setidaknya mewakili, maka di situ juga akan menolong para calon subscriber untuk lebih dekat dengan channel kalian, alias dikepoin lebih dalam lagi. Setelah mencoba, kemudian membuat banner, memilih foto profil yang sesuai dengan tema. Boleh juga menggunakan foto profil foto kalian pribadi ya. Foto wajah boleh juga, nggak masalah. Akan lebih mudah membangun personal branding kalau begitu. Tapi dengan desain-desain lain pun nggak masalah. Yang terpenting usahakan masih ada keterkaitan dengan tema konten. Itu akan lebih bagus dan artistik.
artistik di sini bermakna ada nilai seninya, ada unsur seninya. Jadi bukan sekedar foto profile. Banner juga begitu, ada nilai artistiknya sehingga penonton tertarik untuk ngeklik lebih dalam lagi isi dari konten kalian, sahabat-sahabatku. Nah, setelah menentukan kategori, kemudian lengkapi dengan kata kunci tema, ya. Jadi klik setelan, ya. Klik setelan ini biasanya di studio versi Chrome, studio YouTube versi Chrome atau desktop. Setelan. Nah, setelan channel di sini kan ada kolom-kolom kata kunci, ya. Diisi sesuai dengan kata kunci channel kalian. Misalkan mengenai mancing ikan, ya di situ ditulis mancing ikan, mancing mania, hobi mancing, mancing belut, ya, mancing ikan air tawar. Nah, itu termasuk kelengkapan-kelengkapan metadata. Metadata atau bagian-bagian yang tidak nampak di halaman channel, karena ini sifatnya di balik layar, ya. Teman-teman men-setting atau membuka kolom settingan setelan, kemudian lengkapi metadata kalian, dan semua ini tidak terlihat di halaman channel kalian karena sifatnya di balik layar, ya. Tapi perlu sahabatku agar di penelusuran video dan channel teman-teman mudah ditemukan oleh calon penonton, ya. Dan akhirnya kalau calon penonton sudah menjadi penonton, maka bukan calon penonton lagi, tapi sudah menjadi pelanggan atau subscriber kalian. Nah, begitu ya sahabatku. Terus pada saat akan upload, usahakan diperiksa dulu videonya, ya. Sudah padat isi atau belum. Jangan sampai nanti durasi dipanjang-panjangkan, hal-hal yang tidak perlu seharusnya, ya. Hal-hal yang perlu diedit malah nggak diedit. Jadi perlu sekali belajar editing agar kita bisa menyajikan konten singkat, padat, berisi, jelas. Nah, ini sangat penting. Efisiensi apa belibet sahabat kau? Efisiensi, ya, untuk efisiensi waktu para penonton, ya. Kita tidak membuang-buang waktu penonton video kita dengan menyajikan konten-konten yang padat isinya, tidak bertele-tele. Itu intinya, ya. Mohon maaf, konten kali ini memang tidak saya edit, tidak ada potongan. Jadi ya kalau belibet aja lidahnya. Belajar ngomong sahabat kah. Oke, selanjutnya adalah lengkapi pada saat sebelum upload, lengkapi dengan tag, ya. Tagnya diisi walaupun hanya 3 tag, 3 kalimat atau 4 kalimat. Ini sangat penting sekali, sesuai dengan tema, sesuai dengan isi video, ya. Sesuaikan aja dengan tema kalian masing-masing. Misalkan yang sedang banyak penonton saat ini, misalkan channel masak memasak, masaknya rendang misalkan. Nah, di tag ini boleh diisi cara memasak rendang, ya. Menu rendang istimewa. Nah, ini masukkan ke dalam teks, ya. Ada kolom teks, ya. Sebelum upload, buka studio versi desktop, versi desktop, ya. Kemudian scroll ke bawah, tampilkan lebih banyak, kemudian cari tulisan teks. Nah, di situ ada kotak, diisi dengan kata kunci. Kemudian jangan lupa melengkapi kolom deskripsi, ya sahabatkah. Kolom deskripsi ini sebelum upload semua ini, ya. Kelengkapan metadata ini sebelum upload semua. Kata kunci tadi sudah ditaruh, teks diisi, kemudian setting aktifkan komentar, ya. Kemudian kalau bisa, ya, teman-teman pasang layar akhir, ya. Diklik layar akhirnya agar ada 2 gambar yang bisa diklik oleh penonton kalian setelah menonton video. Tampil video-video kalian yang sedang populer atau yang baru saja diupload untuk mempermudah mendapatkan penonton baru. Kolom deskripsi ditulis beberapa kalimat yang menggambarkan garis besar isi dari video kalian. Kalau perlu, salin dan tempel link video kalian yang sudah beberapa hari lalu diupload agar mendapatkan penonton baru lagi. Begitu ya sahabatku, persiapan sebelum upload. Saya kira sampai di titik ini ada satu lagi yang ingin saya tambahkan. Kalau memang teman-teman saat ini sedang mengejar jumlah subscriber, tidak ada salahnya aktif dan rajin mengupload video shorts, ya. Walaupun ada kenyataan yang menyatakan, ini fakta, orang-orang yang menonton video short kita belum tentu mau menonton video panjang kita. Tapi ini juga strategi, membuat banyak video short strategi untuk mendapatkan banyak subscriber alami pula, ya. Oke, nggak masalah. Nanti setelah monetisasi, teman-teman bisa fokus ke video panjang. Kalau memang targetnya adalah iklan, penghasilan iklan, dan penghasilan funding, maka teman-teman bisa fokus membuat video panjang setelah
monetisasi ya. Jadi saat ini ya sambil menyelam minum air ya, bikin video short juga, namun jangan lupa bikin video panjang juga. Jadi berimbang. Ya, misalkan dalam seminggu teman-teman membuat 2 video short atau 3 video short, tapi dalam seminggu pula teman-teman upload 3 video panjang. Ini mempercepat proses monetisasi agar tercapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Boleh juga melakukan metode seperti upload video dengan menggunakan channel-channel cadangan. Untuk mengetahui upload video, teman-teman bisa membuka video-video saya di konten Esa Santuy. Banyak ya, sudah video-video tentang upload saya jelaskan di situ dengan rinci. Apa sih upload video? Belum kenal ya? Silakan berkenalan dengan teknik upload video. Oke teman-teman, sampai di sini dulu bagaimana pembekalan simple ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya sajikan tanpa editing. Mohon dimaafkan apabila banyak kesalahan kata, kesalahan ucap dalam konten kali ini. Ayo tetap semangat, tetap jaga kekompakan, bangun traffic bersama, saling kunjungan untuk mengisi dan meramaikan interaksi di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konsisten sahabat kah.